Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menyambung kajian kita telah terhenti sekian kali pertemuan mempelajari firman Allah surat Qaf surat ke-50. Pada siang kini masuk kepada ayat yang ke-24. Cuman kita japut semenjak 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qarinuhu hada ma ladayya atid. Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adabis syadid. Qala qarinuhu rabbana ma ataghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Yawma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Walaupun tak sampai ke situ, tapi kita baca sampai di situ. Ringkasnya, setelah kita dihidupkan kembali setelah mati, diciptakan jasad baru, kemudian ruh-ruh diperintah masuk ke jasad baru, jasadnya jasad baru, bentuknya model lama. Maka terjadilah kehidupan. Lalu setiap orang digiring memenuhi panggilan si pemanggil, memenuhi panggilan si penyeru untuk berkumpul dan berhimpun di suatu tempat namanya mahsyar. Dan haliko banyak orang yang lalai, banyak orang yang lengah, tidak peduli, di mana suatu saat nanti ini akan digiring, akan dihimpun, dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, menunggu menanti untuk disidang, dihisab, ditanyai, dimintai pertanggungjawaban dan diberi balasan. Laqad kunta fi ghaflah, awal ayat 22. Kemudian masing-masing kita pun mempunyai namanya qarin. Qarin, pendamping. Ada pendamping daripada kalangan malaikat, dan adalah pendamping kita semenjak di dunia itu daripada kalangan jin. Setelah kita digiring, dihimpun, dikumpul, lalu dimulai proses hisab, maka malaikat yang mendampingi kita, yang diserahkan kepada malaikat itu untuk mendampingi kita, berkata, ayat 23. Qala qarinuhu, berkatalah pendamping itu atau malaikat yang menyertainya, hada, inilah, yaitu kitab catatan amal. Jadi inilah catatan amal ma ladaya, yang ada di sisiku,
sekarang aku hadirkan. Ringkasnya, ketika kita diberdirikan di hadapan pengadilan, maka malaikat yang menyertai kita menyerahkan hasil catatan-catatan amalan kita sebelum diberikan kepada kita. Dan nanti ada yang diberikan catatan itu sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri, bahkan ada yang lewat punggung kiri. Al-qiyah, baru masuk kini ayat 24. Al-qiyah fi jahannam, diperintahkan kepada malaikat, al-qiyah, lemparkan oleh kalian, fi jahannam, ke dalam jahannam, kulla kafarin anid, setiap orang yang sangat ingkar dan orang yang anid, keras kepala. Al-qiyah diperintahkan kepada dua malaikat. Ulama menyebutkan antara lain dua malaikat itu, pertama malaikat penggiring, kedua malaikat yang menyertai. Di ayat yang ke-21 itu bunyinya, dan datanglah menghadap pengadilan Allah setiap diri, beserta setiap diri itu ada sa'iq, ada penggiring, dan ada saksi malaikat. Maka dikatakan kepada malaikat yang berdua itu, lemparkan oleh kalian berdua setiap siapa saja yang kafar. Kafar itu bersangatan kafirnya. Kalau kafir, orang yang ingkar kafir. Kalau laba kelebihan, kafar. Orang yang keterlaluan, orang yang berkelebihan dan bersangatan keingkaran, kekufurannya. Dan lagi anid itu kareh bana, kareh tengkorak, kareh kepala, mangkiang bahasa. Karena mereka tidak percaya, mereka tidak yakin kepada adanya hari berkumpul, saat di mereka digiring, dihadapkan ke pengadilan Allah untuk dihisab, disidang, dimintai pertanggungjawaban. Karena mereka tidak yakin, sangat ingkar, sangat tidak percaya, sangat menolak, dan keras kepala. Anid itu keras kepala. Kalau bahasa Allah, kareh tengkurak, kareh bana, nid, ikafarin anid, sangat ingkar, sangat keras kepala. Diperintahkan langsung seret ke jahannam. Kenapa? Memang mereka tidak punya sedikit pun amal saleh. Mereka tidak punya bekal, tidak punya persiapan. Mereka menghabiskan hidup mereka hanyalah untuk hal-hal yang sifatnya fana, yang akan hancur, yang akan binasa. Mereka adalah orang-orang yang sifatnya duniawi, yang menganggap hidup itu adalah sebatas hidup di dunia. In hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah di dunia ini. Namutu wa nahya. Di siku kita mati, di siku kita hidup, di siku kita mati. Karena mereka tidak yakin, tentu mereka tidak berbekal, tentu mereka tidak bersiap. Apalagi orang yang betul keras penolakannya, betul-betul tidak yakin. Kalau bahasa orang kampungnya memang tidak samyang yo keyakinan. Berarti tidak ada nilai itu.
Ndak ada nang kadi preso. Di pengadilan selesai proses, buang, campakkan. Malaikat, 2 malaikat, giring, arahkan, lemparkan ke neraka jahanam. Menakutkan. Mudah-mudahan jalla wa manna'il lil khairi mu'tadin murib. Manna' sangat menolak, sangat enggan. Al khairi kebajikan, mu'tadin melampaui batas, murib ragu. Itu arti cecek. Anan mana sangat enggan, sangat tidak mau, menolak untuk berbuat kebajikan berupa menginfakkan harta yang telah Allah karuniakan, di mana di situ ada hak-hak orang lain. Mana sangat menahan, mana tu menahan, mencegah, menghambat, nyotahan, tidak mau mengeluarkan harta. Kerja mereka hanyalah mencari, menumpuk, menghimpun dan menyimpan. Karena mereka menganggap bisa jadi harta itu segala-gala. Seakan-akan harta itu bisa mengekalkannya hidup. Di sore Al-Humazah kan begitu. Yahsabu annama lahu akhladah. Harta itu disebut dengan khair. Khair artinya kebajikan. Dikatakan harta dengan khair, yaitu mestinya harta yang Allah karuniakan dipergunakan untuk hal yang baik. Karena banyak kebajikan yang terdapat di harta itu. Di samping untuk diri, untuk membantu orang lain, melepaskan, meringankan, menolong orang yang kesusahan. Jadi fungsikanlah harta itu yang baik, sehingga dikatakanlah harta itu khair. Jadi manna'il khair, mereka menolak, menahan, enggan untuk memberikan harta mereka. Atau secara umum enggan untuk berbuat baik. Mu'tadin melampaui batas. Melampaui batas. Ana melampaui batas, kezalimannya mereka melampaui batas. Dalam segala hal mereka sudah mu'tad, melampaui batas. Termasuk ke dalamnya orang yang sewenang-wenang, lalim. Orang-orang yang dalam bertindak, dalam berbuat menyakitkan, mencurangi, berlaku tidak adil, semuanya lah. Bisa barangkali kita saksikan yang terjadi di negara awak, para pelaku mu'tadin itu. Mu'tadin, murib, ragu, meragukan agama, meragukan Al-Quran, meragukan syariat, meragukan tentang kebenaran yang dibawa. Termasuk meragukan apa yang diberitakan Quran, meragukan kehidupan akhirat, meragukan. Tidak percaya. Entah yo lagi kiamat itu tidak, entah yo lagi neraka itu tidak. Masuk surga itu. Apakah baru olok atau serius, atau memang nak yakin, atau memang tak sepele, kalimat itu tercatat dan ditulis oleh malaikat. Orang nanti tipe ko hambuang saya ke neraka, itu soalnya. Hambuang saya ke neraka. Tak seketik juga ragu. Dalam satu riwayat lebih baik sayap seekor nyamuk atau seekor lalat daripada mereka ko. Di dunia orang gadang, orang bagak,
orang maci, orang kaya, orang berkuasa, orang hebat. Tapi dia engkar, bangkang, durhaka, menentang, lalim, zalim, melampaui batas, tidak punya kepercayaan kepada akhirat dan segala macam. Dah di akhirat nanti tidak lebih berat dan tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Bahkan mereka terinjak-injak dan diinjak-injak bagaikan semut di suasana mahsyar itu. Hilang semua kekuasaan, kekuatan, kekayaan, pangkat, jabatan, pendukung, pendiking, dan pengikut setia. Di dunia kau orang kau mangguk-angguk kawak dia amat cik kau. Mu orang mangguk-angguk. Bela-bela mayoyuan. Dia ada nan daro anu. Ana daro nu kawak, ana do dawak lah, abi na dawak. Abi mani? Ibu anu le. Bahkan satu lo no minjaan wak. Dunia kan realitanya begitu, kenyataannya begitu. Jadilah penguasa-penguasa ketika Jaya dulu dipuja-puja, disanjung-sanjung, disambut, dimuliakan, diikuti dan segala macam. Ketika habisnya, sama-sama lo memandamkannya, sama-sama lo mengkritiknya, menghantamnya. Itulah ini namanya orang. Jadi manusia kalau mencari kemuliaan, kejayaan di tengah-tengah manusia, nanti suatu saat manusia itu sendiri yang akan merendahkannya. Apalagi di akhirat, apalagi dari kiamat, dari pembalasan. Tidak ada ragu. Harga nilai itu di sisi Allah iman. Ukuran kemuliaan di sisi Allah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang punya keimanan. Itu tidak ada, iman itu tidak ada. Ketakwaan tidak ada, amal saleh tidak ada. Apa yang dia ragui? Tidak ada ragu. Itu makanya mereka aku namanya seburuk-buruk inna syarrad dawab, seburuk-buruk yang melata, seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi ko orang itu. Kalau lah seburuk-buruk kan ada buruk leh. Namanya syarrad dawab. Dawab itu yang berjalan dengan kaki atau yang merangkak, yang berjalan, yang melata. Makanya hewan namanya ad-dawab. Dikecekkan mereka ke syarra. Inna syarra dawabi inna Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk yang bergerak di permukaan bumi ko di sisi Allah, alladzina kafaru. Mereka yang engkar itu, yang tidak punya keimanan. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 55. Seburuk-buruk, tidak ada buruk ada. Kenapa? Tidak ada harga, nilai itu tidak ada. Ayat 55. Tidak ada nilai. Ningki paci tidak ada di mereka. Kenapa? Nilai harga di sisi Allah Ta'ala adalah iman, ketakwaan, amal saleh. Itulah mungkin nanti la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ditimbang pun tidak ada gunanya. Tidak ada bobot timbang itu, tidak ada. Tidak ada bobot timbangnya. Dalam ayat yang terkenal dapat dikit. Ulaika hum syarrul bariyah. Sudah ada. Lam yakunil ladina kafaru. Kami itu bunyi tak? Lam yakunil ladina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bainah. Beko di bawahnya innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kan surat Bainah kan? Sesungguhnya orang-orang yang engkar kafir itu dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasraninya, wal musyrikin, dan para penyembah-penyembah berhala atau menyembah-nyembah patung atau menyembah apa saja selain Allah, fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam, khalidina, mereka kekal dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk sejahat-jahat makhluk bariyah. Wajib kita bersyukur dek beriman. Kalau tidak beriman tak beraku gitu. Wajib kita termasuk orang yang dipilih untuk taat, untuk mau beramal, beribadah. Kalau tidak bernilai, tidak berharga. Namanya syarat dawab syarul bariyah. Syukuri itu. Syukuri itu. Nah, maka mulai saja mereka meninggalkan pentas kehidupan dunia, labih mereka. Lah mulai habis. Jangankan ketika lah meninggalkan kehidupan dunia, ketika ndak maci lah, habis badan. Kita ambil contoh dua pemimpin Indonesia dulu. Pemimpin yang pertama, pemimpin yang kedua, akhir hayatnya kan. Bikolah apakah mereka zalim atau tidak zalim, tapi ketika tidak amacik lah. Pemimpin Indonesia yang pertama, ketika tidak amacik lah, tidak ada lah barago. Ketika masih amacik, bara sanganya. Dia tahu sanga. Tunjuk seorang. Buaya Hamka kan sudah masuk penjara di zaman beliau kan. Pengganti beliau setelah 30 tahun lebih kuasa, salah tidak salah beko kejinya, habis sudah tu masuk dalam sakit kan. Ujung-ujungnya tidak pengguna lah. Dicaci, dimaki, diumpat. Betul atau tidak betul nanti urusan akhirat. Tapi setelah hendak memacik lah, ada lah. Yo panukuang setia selama kau balik nu tak buang kawannya. Alo mati tu, alo mati masih hidup. Itu contoh. Antak kau ketiba lo contoh besok kau ni jadi tak? Sebab adalah sekian orang nama mengutuk aku, menunggu anu meleh, menunggu aku. Menunggu. Anda tahu tak? Tapi itulah. Apalagi kalau mati. Mati pada malam ke tanah habisnya. Sementara lain mati sudah. Kununlah di akhirat. Maka mereka kok kafar anid manna'il khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Sambung ayat 26. Yaitu orang yang ja'ala, menjadikan selain bersama Allah itu ada Tuhan yang berhak pula disembah. Ya. Alladhi yang ja'ala, menjadikan beserta Allah adanya Tuhan yang lain, akhar, yang berhak pula disembah. Berarti mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk, dianggapnya makhluk berhak lo dibedah, diibadahi, disembah, ditaati, dipatuhi sama dengan Allah. Kau syirik namanya.
Maka pelaku-pelaku kekufuran dan pelaku-pelaku kesyirikan dan pelaku-pelaku orang-orang yang sama seperti ko, fa'alqiyahu fil adabis syadid, maka lemparkanlah, maka alqiyah lemparkan oleh kalian berdua, malaikat, fil adab, ke dalam adab yang sangat syadid, sangat hebat, sangat dahsyat, sangat keras. Kabarabanalah lamu di dunia ko ko omaci kabarabanalah lamu mamaci tun ko kayo ko kuaso kabarabanalah lamu no ko baga ko kuat kabarabanalah lamu no. Di Indonesia cuma 2 periodenya. Sesudah tu basi kuampeh lu untuk main jurnal ke bawah. Segitu do, ndak lama do di dunia. Tapi gara-gara salamu segitu tu, berancaya. Kalau ndak beriman, ndak bertakwa, tidak beramal, tidak berbekal. Jika mereka tu termasuk golongan orang yang ingkar, orang yang syirik, berakhir mereka nanti di adabin syadid. Karena Allah perintahkan kepada 2 malaikat, falqiyahu fil adabis syadid, maka lemparkan oleh kalian berdua dianya siapa? Dianya orang namode kokoh ke dalam adab yang sadid. Iko sia orang tak beriman, kafir dan musyrik. Kalau ada orang muslim yang bersyahadat cuma seperti ko lakunya, tetapi imannya masih ada, tentu tetap masih ada harganya. Cuman terlebih dulu disapuh dulu. Disapuh api dulu, disapuh azab dulu. Lantaran mereka lagi beriman, imannya tetap dihargai. Satu saat bisa keluar dari neraka. Wallahu alam. Cuman disapuh ko, tahu disapuh? Disapuh dulu neraka. Qala qarinuhu, ayat 27. Berkatalah qarinuhu yang menyertainya atau pendampingnya satu lain, yaitu setan, jin. Berkatalah qarinuhu 27, qarin ko pendamping yang menyertainya, kalangan jin, kalangan setan, kalangan jin dan kalangan setan. Awakku dalam hidup dunia mempunyai qarin, selalu diiringi oleh jin-jin atau setan, selalu diiringi oleh jin atau setan. Ya Nabi Muhammad dalam suatu riwayat wallahu alam pun beliau punya jin qarin, tapi jin qarin beliau tunduk kepada Islam. Masing-masing kita punya jin qarin. Ada yang jin qarin tu selalu mengajak kita kepada yang buruk, karenanya setan. Dan kita tidak tahu dan tidak diberitahu siapa jin qarin kita, apakah baik atau buruk. Ini mengiring kita, menamping kita kalau apa. Nanti qarin yang menampingnya dalam hidup berkata, qarinuhu, qarinnya ko, itu kalangan jin daripada kalangan malaikat, kalangan pendamping daripada kalangan jin. Berkata dia, keceknya kelanjutan ayat itu lah kan.
Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ma ataghaituhu, ma tidaklah, ataghaitu, atagha, menyesatkan, atagha, menyesatkan, tu aku, nya, hu nya, tidaklah aku menyesatkannya. Kau pembelaannya kau. Di akhirat nanti setan-setan kau kan menjadi tertuduh. Tertuduh dan dituduh. Tentunya punya hak lo untuk membela diri. Jo iblis nanti membela dirinya. Iblis pun membela diri. Ini nak amuh lah kesalahan begitu dah. Si Karin kau membela dirinya. Wahai Tuhan kami tidak menyesatkannya. Ma ataukah itu? Aku tidak menyesatkannya. Walakin, tetapi, karena adalah dianya orangku lah yang memang berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Dia sendirilah sasik. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak gara-gara mau begitu, tapi nyo sendiri yang memilih kesesatan yang ditawarkan. Aku kan disuruh memilih. Bahkan kita ditunjukkan dua pilihan. Wahadainahun najdain. Kami tunjuki mereka kepada dua jalan. Dan kami ilhamkan kepada mereka fujur dan taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surah Kahfi disuruh pilih. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Setelah jelas terang, sekarang silakan siapa yang beriman, siapa yang kafir, kafir. Tapi masing-masing pilihan itu yang kamu pilih, kalian akan menanggung akibat dan risikonya. Jadi orang kolah memilih kesesatan. Itu kecek si Karinnya. Ambo cuma merayu, ambo cuma menggoda, ambo cuma membujuk, menghias-hiaskan. Cuma masalahnya nyolah sasek jo. Sebab orang kalau tidak sasek, lai punya pegangan, punya keyakinan, abana bujuk rayu, paling-paling goyangnya. Goyangnya sabanta. Tapi kau karena memang adalah dia dalam kesesatan. Fi dalal, dalam kesesatan yang sangat nyata. Kecek siapa? Kecek si Karinnya. Ini belalah. Intinya, kata syaitan, ketika terjadi nanti di sidang, ya Allah, setan ko dulu yang si pajak ko, inna syaitani huwa alladhi ataghani. Setan ko dulu na bujuk na merayu-rayu mo, namanya sian mo, ya Allah. Oh, setan nak mau disalahan. Fayaqulu qarinuhu, berkata qarinuhu, Rabbana ma ataghaitu, mo dah dua menyesiannya lah. Tetapi dia sendirilah yang dalam kesesatan dan memilih kesesatan. Ambo cuma menggodanya, merayu, dan ambo tidak bisa memerintahnya untuk selesai. Kata siapa? Kata setan membela diri. Ketika berdebat, batangka, saling menuding, saling menyalahkan, tiba seruan. Qala la tahtasimu ladai. Qala, berfirman Allah Ta'ala, mudah-mudahan karihna tiap orang di sebelah ni tak terkedua kan. Fokus fokus lah, ia kan sebelah itu. Dekat surau, dekat masjidnya menggagal kan.
Biar saja, pokoknya fokus. Berfirman Allah Ta'ala, la takhtasimu, kalian jangan bertengkar. Itu bahasa awaknya. Jangan kalian atau kamu bertengkar. Siapa bertengkar? Siapa berdebat? Siapa berkhusumat? Manusia yang kafir, yang ingkar, yang bangka dengan qarinya. Sadang bertengkar-tengkar tu, la takhtasimu ladai. Jangan kalian bertengkar, berdebat, dan seterusnya. Ladaya, di hadapanku sekarang ini. Tu tegas. Tidak ada gunanya kalian berdebat. Famayan faul khisam walal jidal. Kau bertengkar kalian, bersungkurah kalian, saling menyalah, saling menuding. Tidak ada gunanya. Hari ini bukan hari perdebatan, bukan pertengkaran. Hari ini tidak ada masuknya untuk menuding, menuduh dan segala macam. Kenapa? Qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Karena sungguh qaddamtu, aku telah memberikan dahulu kepada kamu ancaman. Dulu melalui Rasul namanya qaddam, mengemukakan, menjelaskan. Nah, mode kini kau namanya qaddamtu. Lah dikemukakan, lah dijelaskan, lah diberikan keterangan. Ilaikum, kepada kamu semua, berupa janji-janji dan ancaman. Kalau misalnya aduh nak bertengkar gini gua, tak usah bertengkar, tak usah. Kalian, kepada kalian masing-masing kalau ditarangkan, dijalehan. Ditarangkan, dijalehkan lah, anda usah bertengkar. Qad qaddamtu, sungguh aku telah memberikan kepada kalian penjelasan, keterangan, diiringi dengan ancaman. Ancaman, siapa yang mangkang, siapa yang durhaka, siapa yang ingkar, siapa yang tidak beriman, siapa yang kufur, siapa yang musyrik, ancamannya kena azab dan masuk neraka. Kan dululah bakat tuat. Betul. Dululah bakatian, mengapa kalian bertengkar kini? Kira-kira itu bunyinya. Kenapa kalian bertengkar hari ini? Usah, la taktasimu. Kita ringkas saja sebab seorang Maulana bersaing WhatsApp kau gak parah seorang. Ma yubaddal ayat ke-29. Tidak dapat diganti, tidak dapat diubah lagi al-qaul, perkataan, keputusan, tidak ada. Tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Wa ma ana bizallamin lil abid. Amakasi ma yubaddal, keputusanku tidak dapat diganti, tidak dapat dirubah lagi. Bahwa siapa saja yang mengkang, siapa yang ingkar, siapa yang keras kepala, menentang segala macam, keputusannya sudah aku tetapkan semenjak di alam sana, alam azali sana, bahwa dia berhak mendapat azab siksa di neraka. Tidak bisa dirubah. Al-haqqu ma'akul, yang benar tu apa yang aku katakan, kata Allah. Wa ma ana bizallamin lil abid. Wa ma, dan tidaklah saya ini zalim kepada hamba-hamba. Allah nak zalim? Allah tidak menzalimi hamba pun. Si hamba itulah yang zalim. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Si hamba itulah yang zalim, yang ingkar, yang bangkang, durhaka, sehingga mereka menerima akibat perbuatan mereka. Jadi orang yang durhaka, orang yang bangkar, orang yang ingkar itu adalah secara tidak langsung dia menzalimi diri sendiri, bukan Allah. Allah tidak zalim.
wa ma ana bizzallamin lil abid. Atau dalam ayat lain, wala rabbuka wala yazlimu rabbuka ahda. Tuhanmu tidak menzalimi siapapun juga. Yauma naqul pada hari, ingatlah pada hari, pada masa, pada waktu kami berkata kepada Jahannam. Ingatlah tiba masanya nanti, tiba waktunya nanti, di mana di hari menakutkan, di hari mengerikan, hari yang dahsyat luar biasa, kami berkata kepada Jahannam, hai Jahannam, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Tiba saatnya nanti, tiba masanya nanti, kena kau, ingat kau. Karena Jahannam itu meminta-minta, ya isi, Jahannam tidak pernah penuh. Dia terus meminta, berapapun yang dimasukkan ke dalam, terus, masih lapang. Bukannya Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi begitulah modelnya. Hei Jahannam, lah penuh. Hal min mazid. Masih banyak tambahnya Allah, masuk ke situ. Kau kan gambaran kepada kita bagaimana nanti bahaya. Nak kepenuh-penuh kan neraka tu dah. Kalau ingin masuk neraka, masuklah nak kepenuh-penuh kan. Jangan tentang nak. Ni hal min mazid, apakah masih ada tambahannya ya Allah? Dan segala macam. Kata neraka tu. Masjid. Karena masih neraka tu terus meminta, lalu Allah hantamkan kakinya ke situ. Jangan di khayal-khayal lo, diangan-angankan pula kaki Allah tu. Dan tak perlu kita cuki, kita bahas. Kita percaya saja, tiba masanya Allah letakkan kakinya di situ, maka neraka itu menyempit. Berkata neraka, qattun. Sudah penuh ya Allah, dah penuh. Demi kebesaran, demi keagungan, demi kemuliaan ya Allah, lah penuh, lah cukup ya Allah. Mau nak minta lah. Sebab yang kedisi pun tak ada lah. Yang kedisi yang kalam lah habis. Hentam kaki. Qattun. Sudah ya Allah, penuh. Itu kaji kita sesiang hari ini. Kita ringkas, kita potong, karena suaramu masih singau dan hiburan musik kita pun makin menjadi karehnya. Mudah-mudahan menjadi saksi lo di akhirat. Inti kaji karena nampak tak akibat keingkaran, kebangkangan, kedurhakaan, kekeras kepalaan, tidak percaya, tidak yakin, tidak beriman. Dan tiba masanya nanti kita bertengkar atau orang bertengkar, saat itu pertengkaran tidak berguna, tidak bermanfaat. Sebab apa? Keputusan sudah diputuskan, ketetapan sudah ditetapkan, tidak bisa diganti, tidak bisa berubah. Yang mada, yang ingkar, yang durhaka, yang kufur, yang angkuh, yang sombong di Jahannam, tidak bisa berubah. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, capek 5 minit kan. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.